Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mulai ibadah kita. Di hari ini, mari kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau layak dipuji. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu bersama malaikat di surga. Ku tinggikan nama-Mu maha tinggi. Bersoraklah, haleluya. Ku muliakan nama-Mu maha mulia, menyembah-Mu selamanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Engkau layak dipuji. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu bersama malaikat di surga. Ku tinggikan nama-Mu maha tinggi. Bersoraklah, haleluya. Ku muliakan nama-Mu maha mulia, menyembah-Mu selamanya. Menyembah-Mu selamanya. Menyembah-Mu selamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara kebenaran. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai
Kita berdoa, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mendapatkan impartasi firman-Mu dalam kebaktian tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Tuhan, jadikan kami tanah yang subur, dan biar kuasa-Mu dan kuasa firman-Mu bekerja di dalam kami. Biar Engkau menyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, dan kami semua diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Shalom, haleluya. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Apa yang tema hari ini akan saya bawakan adalah pria bijaksana dan wanita sejati. Wah, Pak Pendeta, apakah kebalik? Ya, kita lihat dulu ya jabaran firman Tuhannya. Alkitab menunjukkan mengenai pria bijaksana dan wanita sejati ini yang dapat kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 1-7. Kita akan lihat 1 Petrus 3 ayat 1-7. Kita siapkan Alkitab kita lihat, kita baca, dan kita perhatikan. Firman Tuhan katakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 1-7 akan berbicara mengenai pria bijaksana dan wanita sejati. Sebelum mengupas firman Tuhan tersebut secara lebih detail, izinkan saya membukakan beberapa data. Ya, kalau kita bicara sekarang di zaman now ini harus bicara based on data. Ya, by data kita harus bicara. Dan data ini akan memberikan kepada kita gambaran yang terjadi di zaman now. Apa itu? Data pertama, ya. Saya senang dengan data karena saya memang senang statistik ya. Jadi saya harus bicara dengan data. Data pertama, perceraian menurut tulisan dari dataindonesia.id yang ditulis oleh Monavia Ayu Rizati 6 September 2022 yang merujuk kepada hasil BPS, Biro Pusat Statistik. Ini data resmi, menyatakan sebagai berikut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 447.000 kasus perceraian sepanjang 2021. Melonjak 53,5% dibandingkan tahun sebelumnya, 291.000 kasus. Ini data tahun 2021, karena kita sekarang baru awal 2023, mungkin data 2022 belum keluar. Tapi ini cukup memberikan kepada kita gambaran, ya. Berdasarkan wilayahnya, kasus perceraian paling banyak terjadi di Jawa Barat, 98.000 kasus. Jawa Timur, 88.000 kasus. Jawa Tengah 75.000 kasus, Sumatera Utara dan DKI masing-masing 17.000 kasus dan 16.000 kasus.
Data berbicara mengenai sesuatu, angka-angka berbicara mengenai sesuatu, dan kita sebagai umat yang berhikmat di dalam Tuhan harus bisa mencerna data ini bicara apa. Perceraian ternyata dapat terjadi karena berbagai macam faktor. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, jadi Badan Pusat Statistik itu menghitung kenapa orang itu bisa cerai. Faktor-faktornya apa? Demikian. Faktor ekonomi ternyata menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia. 113.000 kasus. Angkanya sebenarnya ganjil, tapi saya bulatkan ya. Faktor ekonomi 113.000 kasus. Perceraian juga terjadi karena salah satu meninggalkan yang lain, 42.000 kasus. Ada lagi 279.000 kasus akibat terjadi perselisihan terus-menerus. Ya, ini sekali lagi bicara mengenai data yang sudah tercatat, diolah dan disajikan resmi oleh Badan Pusat Statistik dan kita bisa pakai. Selalu kita harus bicara based on data. Data kedua, data kedua saya bicara. Kalau misalnya saya melihat data dari Badan Pusat Statistik tersebut, saya ambil salah satu sampel dari Provinsi DKI Jakarta. Misalnya saya ambil untuk Jakarta Selatan tahun 2021 Di situ ada 2.437 kasus perceraian. Penyebab utama perceraian 62% perselisihan dan tengkar terus-menerus. 28% ekonomi. Salah satu pihak pergi 5,4%. KDRT 1,68%. Ya. Jadi, ketika kita membaca data-data ini kita agak miris begitu agak sedih gitu. Ya. Perceraian itu menyedihkan dan tidak membangun sama sekali, tidak membahagiakan Tidak ada efek yang positif dari perceraian sesungguhnya dan perceraian dibenci oleh Tuhan. Data ketiga, saya kasih data lagi. Selalu kita harus bicara based on data. Data ketiga, Badan Pusat Statistik mencatat ada 7.435 kasus KDRT di Indonesia sepanjang 2021. Ini adalah kasus yang tercatat Tentu ada kasus-kasus yang tidak tercatat. Memang KDRT tersebut turun dibanding tahun sebelumnya 8.104 kasus. Paling banyak KDRT menurut Badan Pusat Statistik tersebut adalah Sumatera Utara 837 kasus, Sulawesi Selatan 812 kasus, 693 kasus di Jakarta dan sekitarnya. Itu adalah kasus-kasus KDRT. Nah, kasus KDRT tersebut disajikan oleh dataindonesia.id yang disunting oleh Monavia Ayu tanggal 7 Desember 2022 yang merujuk kepada data Badan Pusat Statistik. Data-data ini kita harus perhatikan dan data-data ini sesungguhnya berbicara mengenai sesuatu yang harus kita analisis. Harus kita analisis. Data ketiga tadi adalah bicara mengenai KDRT yang dilaporkan, kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Belum lagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk apa, Pak Pendeta? Dalam bentuk emosional bisa, intimidasi bisa, fisik bisa, seksual bisa. Dan banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan. Banyak kasus tidak dilaporkan. Lalu kalau saya ditanya, Pak Pendeta, ada nggak laporan kasus perselingkuhan? Ada angka statistiknya kah? Gitu ya. Kalau perselingkuhan memang tidak ada dan tidak tercatat data statistiknya, Karena memang tidak ada produk hukum final sehingga bisa mencatat angka-angka tersebut. Lagi pula kalau orang berselingkuh, mana mau ada orang yang ngaku, Dan Anda perlu ketahui, perselingkuhan itu bukan terjadi hanya karena kontak fisik. Perselingkuhan bisa terjadi yang sifatnya tatap muka, tidak kontak fisik, tetapi tatap muka, berdekatan. Bisa juga perselingkuhan secara emosional, emosional. Ini zaman now. Zaman now memang kuasa kegelapan itu berusaha
sekeras mungkin menghancurkan keluarga-keluarga, ya. Termasuk di dalamnya adalah keluarga Kristen. Dan ini yang harus kita waspadai. Data-data yang saya sebutkan, data pertama, data kedua, data ketiga, memang tidak merinci secara khusus berapa banyak perceraian, berapa banyak KDRT yang terjadi khusus bagi orang Kristen. Tetapi data-data ini jelas-jelas menjadi petunjuk bagi kita sebagai orang Kristen untuk mawas diri dan jangan sampai terjadi perceraian, KDRT, perselingkuhan dalam rumah tangga kita. Khususnya kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Bijaklah menganalisis data, bijaklah menyerap data, bijaklah belajar dari data-data yang tersedia. Itulah orang Kristen. Ya. Kembali lagi ke pembahasan firman Tuhan. Rasul Petrus ketika menulis surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil. Dan juga jemaat yang terdiri dari beberapa bagian. Ya. Dan surat ini terstruktur secara sistematis. Terdiri dari beberapa konten begitu ya. Dan konten yang kita mau ambil adalah memang mengenai kewajiban orang percaya dalam rumah tangga yang beriman kepada Tuhan. Dan sebetulnya 1 Petrus 3 ayat 1-7 itu Bapak Ibu bisa baca ayat sebelumnya dari 1 Petrus 2 sampai 18 dan sesudahnya sampai 1 Petrus 3 ayat 13 sehingga dapat suatu gambaran yang utuh ya. Namun memang dalam bahasan ini kita hanya fokuskan pada subbagian hidup bersama suami istri sebagaimana tercantum dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7. Ini yang mau kita bahas. Ya, mau kita bahas. Sebagai orang yang bergerak di marketplace, saya masih bergerak di marketplace. Tetapi saya juga adalah sebagai hamba Tuhan. Saya juga bagian dari konselor Kristen. Dan saya juga mengambil course sertifikasi counseling, marriage, parenting ya. Saya mengambil sendiri begitu. Dan saya juga menyaksikan banyak-banyak kejadian di luar sana. Saya sungguh-sungguh sedih ketika terjadi prahara dalam rumah tangga orang Kristen. Saya sungguh-sungguh sedih dan miris begitu. Yang sebetulnya prahara-prahara tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi. Ketika seorang suami menjadi pria yang bijaksana dan seorang istri menjadi wanita sejati. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 1-7. Ya. Hal-hal yang perceraian, KDRT, perselingkuhan, ya, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak perlu terjadi, ya. Kalau kita masing-masing selaku suami menjadi pria yang bijaksana, selaku istri menjadi wanita yang sejati sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang mau kita kupas dalam pertemuan kita di hari ini. Kesejatian seorang istri akan nampak dari mana, Pak Pendeta? Nampak dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Kita coba lihat ya, kita coba lihat. Kesejatian seorang istri akan tampak yang pertama adalah ketika istri tunduk kepada suami. Apapun alasannya ya, walaupun istri lebih, katakanlah misalnya lebih kaya, secara karir lebih bagus, begitu ya. Dan istri lebih pintar, lebih bergelar dan seterusnya, begitu ya. Istri harus tunduk kepada suami. Ini hal yang mutlak. Ya. Istri harus tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Kristus. Memang harus demikian. Tidak ada obat, tidak ada ganti. Zaman now dengan adanya emansipasi, seberapa banyak istri mau tunduk kepada suami? Ya. Kalau suamimu adalah orang yang berusaha sungguh-sungguh mencintai Tuhan di tengah segala kekurangannya, dia berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan di tengah segala kelemahannya. Sesungguhnya saya mau bilang, tidak ada alasan bagi istri untuk tidak tunduk kepada suami. Walaupun suami itu belum sempurna. Kita masing-masing pria dan wanita, suami dan istri sama-sama tidak sempurna. Sama-sama kita ini banyak kekurangan. Terimalah satu akan yang lain. Jangan menuntut. Ingat, kalau di GSKI Rehoboth Kelapa Gading, kita itu belajar. Pernikahan itu apa?
memberikan kebahagiaan, memberi kebahagiaan. Bukan meraih, mendapat kebahagiaan, tapi memberi. Ketika engkau memberi kebahagiaan, maka pasanganmu akan berbahagia. Saya mau katakan, pernikahan itu hanya satu kali seumur hidup. Tidak bisa kali kedua, kali ketiga. Pernikahan kali kedua engkau lebih kacau, ketiga tambah kacau. Ya. Sekali lagi, poin pertama, kesejatian seorang istri. Istri tunduk kepada suami. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tunduklah kepada suamimu. Ya, tunduk kepada suamimu, hormati dia. Kadang-kadang zaman now itu saya sedih gitu ya, ketika melihat misalnya seorang suami begitu ya, dimarahi oleh istrinya di muka umum begitu. Sedih lihatnya saya. Bagaimana mungkin seorang wanita Kristen yang saya tahu memarahi suaminya di depan umum. Menyuruh suaminya di depan umum seperti pembantu. Menuntut suaminya berbuat ini, itu. Saya sedih dan miris melihatnya. Kita kembali, istri tunduklah kepada suami. Sebab itu memang yang dikehendaki Tuhan. Ya, suami kita bukan pembantu, suami Anda bukan pembantu. Masing-masing saling menghormati ya, saling bergandengan tangan, saling menyembah Tuhan, sama-sama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saling melengkapi. Ada ilustrasi, misalnya begini ya. Kalau engkau adalah baut, suami adalah mur, ya kan? Kau tuntut suamimu seperti baut. Kalau dua-dua jadi baut, mana kelop? Satu harus baut, satu harus mur, ya. Satu baut, satu mur. Pas, masuk. Ya. Yang kedua, kesejatian seorang wanita itu juga tampak dengan istri hidup dengan murni dan saleh. Sekali lagi, istri hidup dengan murni dan saleh. Justru perbuatan istri yang tunduk kepada suaminya tersebut akan memenangkan suaminya itu. Sehingga taat kepada firman Tuhan. Karena suami melihat. Ya, bahasa asli sebenarnya tuh saya mencoba mencari ya beberapa di sini ayat firman Tuhan saya cari dari Scripture Direct, dari Bible Works gitu ya. Kita ini zaman now ada software-software yang membantu kita untuk melihat bahasa asli. Saya cari dari Scripture Direct, saya cari dari Bible Works ya. Melihat ya, bahasa aslinya itu adalah epopteusantes. Sebetulnya adalah mengobservasi ya, mengobservasi. Jadi 1 Petrus 3 ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kalau suami mengobservasi ya bahwa istrinya itu hidup murni dan saleh, ya, engkau akan memenangkan suamimu. Ya, kalau seorang istri hidup ya murni dan saleh, suami mengobservasi, melihat berulang-ulang, mengamati, engkau akan memenangkan pasanganmu. Ya, suamimu akan dimenangkan. Pasti. Bagaimana murni dan saleh. Saya lihat terjemahan lagi, murni dan saleh. Itu memang ditulis haknos di situ. Tulus, murni, motif yang bebas dari interest apapun. Memang benar-benar tulus. Kalau seorang istri murni dan tulus di hadapan Tuhan, di hadapan suami, benar-benar hidup, ya, tunduk begitu. Suami akan dimenangkan. Dan saya juga melihat ya di beberapa tempat yang saya amati. Ada istri-istri yang mampu memenangkan suaminya. Dan menarik mereka kepada jalan Tuhan. Lewat kelakuan istri mereka tersebut. Ya. Saya berharap ya kaum wanita, para istri yang menyaksikan tayangan ini ya. Berusaha benar-benar hidup murni dan saleh. Yang dapat terlihat oleh suami. Yang ketiga firman Tuhan katakan di situ ya. Bahwa memakai perhiasan batiniah. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 katakan demikian. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Memakai perhiasan emas
atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak dapat binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi istri, wanita itu memakai perhiasan batiniah. Ya mungkin kalau bahasa sederhananya bagi kita yang sering mendengarkan firman Tuhan di tempat ini adalah mengenakan manusia baru, di mana ada sifat kasih Tuhan, ada sifat roh Tuhan, ada karakter Tuhan yang diam di dalam diri sang istri. Mengepang-ngepang rambut pada zaman Yahudi dahulu adalah ciri perempuan yang kurang baik secara moral pada saat itu. Dalam praktek zaman now, bukan berarti istri tidak boleh fashionable. Bukan berarti istri tidak boleh pakai emas. Bukan berarti istri tidak boleh pakai baju kerja yang baik, yang cukup modis, tapi baik ya. Bukan demikian ya. Bukan berarti sama sekali tidak boleh pakai emas, begitu ya. Tidak boleh pakaian yang bagus, harus pakai pakaian lusuh. Bukan. Namun yang dituliskan oleh Rasul Petrus di sini adalah yang terpenting adalah bagaimana seorang istri tersebut memiliki karakter yang tenang, yang damai, yang ramah, ya, karakter-karakter batiniah yang baik yang dibutuhkan oleh seorang suami. Saya mau katakan, di balik seorang suami yang berhasil, ada seorang istri yang berdoa untuknya, yang menopang dirinya, yang memperlengkapi diri suami tersebut. Peranan istri itu sangat penting bagi kehidupan suami. Sangat-sangat penting. Hawa diciptakan tujuannya adalah penolong bagi Adam. Engkau istri, engkau adalah penolong untuk suamimu. Engkau sangat dibutuhkan bagi suamimu. Engkau sangat berharga baginya. Jadilah penolong baginya. Pakailah manusia batiniah, ya, dandanan batiniah yang terpancar dalam keseluruhan hidupmu. Ya. Lalu yang berikut, yang keempat, mengenai kesejatian seorang istri. 1 Petrus 3 ayat 5 firman Tuhan katakan demikian. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya. Istri-istri ini adalah istri yang taat kepada Tuhan, tunduk kepada suami. Istri-istri ini adalah istri yang memiliki dandanan batiniah. Kalau bicara berdandan, kalau kita mencoba melihat Alkitab begitu ya. Kalau bicara berdandan, sekali lagi kita mencoba melihat Alkitab kita versi bahasa Indonesia ya. Di situ ada disebutkan sebetulnya di surat Rasul Paulus ya. Kepada Timotius di 1 Timotius 2 ayat 9. Itu disebutkan di situ. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Lalu 1 Timotius 2 ayat 10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, ternyata bicara berdandan ini Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu memiliki irisan di dalam penulisan ya. Ya hebat, Alkitab itu the best one ya. Hebat, luar biasa. Berbicara mengenai dandanan batiniah yang harus dimiliki oleh seorang wanita sehingga tampil kesejahteraan wanita tersebut di dalam rumah tangga. Ya. Alkitab itu amazing, nyambung ya, satu bagian dengan bagian yang lain. Itu tadi bicara mengenai kesejatian seorang wanita, seorang istri ya. Nah sekarang kita bicara kebijaksanaan seorang pria seperti apa Pak Pendeta. Nah ini kebijaksanaan seorang pria. Itu terletak pada beberapa hal seperti yang tercantum dalam firman Tuhan ya. Firman Tuhan katakan demikian. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan,
supaya doamu jangan terhalang. Ya, Pak Pendeta, kok buat istri ayat Alkitabnya banyak, 6 ayat. Buat suami ayat Alkitabnya 1, tunggu dulu ya. Ya, lihat bahwa Alkitab itu mendeskripsikan segala sesuatu itu dengan luar biasa dan makna-makna yang baik. Kita lihat ya kebijaksanaan seorang pria. Yang pertama adalah dikatakan di situ hidup bijaksana dengan istri sebagai kaum yang lebih lemah. Istri itu apa? Istri itu pada umumnya kaum yang lebih lemah secara fisik. Ya, maka suami harus melindungi istri. Ya, harus melindungi istri. Coba zaman now kita cek ya, kita cek deh. Suami istri jalan-jalan, bawa anak. Ya, seberapa banyak suami istri gandengan dengan mesra satu sama lain dan juga dengan anak. Yang sering kejadian adalah suami bawa anak yang satu, istri bawa anak yang satu. Jarang tuh, kayaknya udah lupa kadang, ya, suami istri gandengan, ya. Padahal suami harus melindungi istri, ya, harus melindungi istri sebagai kaum yang lebih lemah. Suami gandeng istrimu dong, ya, cintai dia, ingat zaman pacaran dulu, kamu harus melindungi dia sampai selama-lamanya, ya, sampai selama engkau hidup. Hidup bijaksana, ini juga kata Alkitab itu bagus sekali ya, hidup bijaksana. Hidup sunoikeo, ya, dikatakan bahwa hidup itu apa? Hidup itu adalah melakukan hidup dalam relasi khusus satu orang dengan orang lain secara khusus, ya. Bijaksana, gnosis, menjadi memahami sebagai bagian hasil dari kemampuan mengalami dan belajar. Jadi memang suami istri itu, suami harus belajar ya, sama-sama saling belajar. Lalu yang kedua adalah menghormati istri sebagai teman pewaris karunia, yaitu kehidupan. Kita yang menikah, suami, ingat-ingat, kita beruntung punya istri. Walaupun istri kita itu bawel, kita tetap mau sayang sama dia sampai seumur hidup kita dan tidak pernah kita mau lepaskan. Supaya doa kita jangan terhalang, supaya pembicaraan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan itu jangan terhalang. Memang harus ada harmonisasi hidup suami dan istri. 1 Petrus 3 ayat 1-7 memang berbicara bagaimana kita seorang pria hidup bijaksana dan wanita hidup dalam kesejatiannya. Sehingga rumah tangga kita selalu baik adanya, anak cucu kita berbahagia melihat kita berumah tangga yang baik. Tidak ada perceraian, tidak ada perselingkuhan, tidak ada KDRT. Harapan saya dan harapan kita semua adalah rumah tangga kita masing-masing menjadi contoh hidup yang baik. Agar semua orang bisa melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen, suami dan istri yang memuliakan Tuhan. Mulai dari hari ini, jadilah pria bijaksana. Jadilah wanita sejati dalam Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Mulai dari hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan kita semua senantiasa. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana kami diajarkan sebagai seorang suami, seorang pria menjadi pria yang bijaksana, sebagai seorang istri, seorang wanita menjadi wanita sejati. Mampukan kami di tengah-tengah kehidupan zaman now menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, pria bijaksana dan wanita sejati di dalam kehidupan kami. Tuhan beri kami kekuatan sehingga kami mampu melewati semua kehidupan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian ibadah tengah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Amin.